Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Fahri Hakim. Saya PJ kalian dan sekarang pertemuan kedua yaitu percabangan pada COBOL. Kondisi percabangan. Conditional statement adalah suatu statement yang digunakan untuk menyeleksi suatu kondisi atau syarat dan akan mengerjakan suatu operasi tergantung dari nilai kondisinya. Terus ada imperative statement. Imperative statement adalah statement yang langsung mengerjakan operasi tanpa ada penyeleksian suatu kondisi. Nah, ini ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya. Suruh perintah kondisi dalam COBOL diawali dengan if verb. Beberapa jenis perintah kondisi dalam COBOL yaitu ada 6. Kondisi hubungan, kondisi tanda, kondisi kelas, kondisi bercabang, kondisi dari nama kondisi, kondisi kompleks atau jamak. Lalu kondisi hubungan. Perintah ini digunakan untuk menyeleksi kondisi tunggal, yaitu membandingkan suatu hubungan antara dua item yang ditujukan oleh tanda operasi atau operational operator. Relational operator dalam COBOL yaitu ada lebih dari, lebih besar dari itu greater than, lebih kecil dari itu less than, sama dengan itu equal to, tidak lebih kecil dari itu not less than, tidak lebih besar itu not greater than, sama tidak sama dengan itu not equal to atau not. Lalu ada kondisi tanda. Perintah ini digunakan untuk menentukan apakah suatu data atau perumusan ekspresi aritmetika mempunyai nilai sama dengan 0, positif, atau negatif. Bentuk umumnya itu ada if, lalu ada nama datanya atau ungkapan aritmetika, is not, positif, negatif, atau zero. Habis itu baru imperative statementnya. Contoh, if nilai is not negatif, go to salah. Artinya jika persediaan tidak bernilai negatif akan menuju ke paragraf salah. Jadi misalnya jika nilainya 0 nih lebih dari 0, maka akan pergi ke statement salah. Jika nilainya itu kurang dari 0, maka programnya akan pergi ke statement salah. Lalu ada kondisi kelas. Perintah ini memungkinkan untuk penyeleksian apakah isi suatu field termasuk kelas numerik atau alfabetik. Bentuk umumnya ada if nama data, is not, numerik atau alfabetik, baru imperative statement. Contohnya, if nama datanya, is numerik, go to salah. If umur is alfabetik, go to salah. Jika namanya data, nama datanya nama, jika hasilnya numerik, maka programnya akan pergi ke salah. Jika namanya umur itu bernilai alfabetik, berarti nanti programnya pergi ke salah. Lalu ada kondisi hubungan. Perintah ini memungkinkan untuk menyeleksi bercabang bila kondisi terpenuhi, maka akan menjalankan book statement 1, dan bila tidak terpenuhi akan menjalankan next statement else. Langsung ke contohnya aja. Ini contoh if kode 91 go to credit. Kalau bukan 1 berarti ke debit gitu. Ada kondisi dari nama kondisi. Suatu nama kondisi dimulai dengan level number 88 harus dideklarasikan pada data division. Nah, pasti data division itu dikasih 01 fail pick A. Nah, di sini nih variabelnya itu harus 88 nomornya. Jadi 88 ya variabel ya nilainya y. 88 variabel no value-nya bernilainya n gitu. Terus ada kondisi jamak. Kondisi jamak atau compound conditions adalah kondisi yang mempunyai lebih dari satu kondisi, merupakan gabungan dari kondisi tunggal atau sederhana dengan penggunaan operator logika or, and, atau not. Contohnya kayak gini, if A sama dengan 1 or B sama dengan 2. Bila salah satu kondisi benar, program tetap akan diproses. If A sama dengan 1 and B sama dengan 2, kedua kondisi harus benar untuk menjalankan program. Kalau yang ini pakainya or, yang bawah ini pakainya and. Lalu ada instruksi. Ada move, go to, perform. Move yaitu memindahkan isi data variabel ke suatu variabel penerima sehingga input data dimanipulasi untuk menghasilkan output. Untuk umumnya move identifier to identifier 2. Jadi move dari ke sini to kemana gitu. Terus itu ada go to. Go to akan membentuk loncatan tanpa syarat di mana program akan memproses loncatan secara langsung ke nama paragraf yang dituju.
contohnya go to ke mana paragrafnya. Lalu ada perform, menjalankan sebuah prosedur. Contohnya perform, nah prosedurnya apa? Dari perform yang pertama through kemana, jadi sama kayak move. Dari kalau yang ini kan identifier, tapi kalau yang perform itu pakai prosedur. Selesai. Nah ini kita langsung contohnya aja. Sekarang kita pakai ini ya, pakai Notepad++. Seperti biasa ini ditulisnya ke kolom 8 ya dari sini. Jadi identification, division, terus program ID, ini terserah mau kasih apa, terus author, terus itu nama kalian, terus ada environment division, data division, working storage. Ini harus ditulis, harus banget ditulis. Terus 77 angka pick x 77 itu kayak mewakili satu variabelnya, jadi kayak satu aja kayak x, jadi kayak angkanya aja, variabel angka nilainya pick x. Terus ada screen section, satu CLS itu buat clear screen supaya blank screen kayak gini nih, jadi nanti habis CLS programnya langsung blank. Terus itu langsung procedure division, ininya mulai grafnya mulai display CLS ke tadi blank screen pertama-tama, jadi dihapus dulu habis selesai. Display ini gunanya buat pas ngeran ada apa sih, windownya diatur, jadi dari baris ke-9 kolom ke-9 kita masukkan angka, terus itu accept angka. Accept itu buat menerima dari ini nih, menerima variabelnya, nanti variabel angka disimpan di variabel angka gitu. Terus jika angka kurang dari 0, display lagi buat munculin ininya, printernya ini ke baris ke-12 kolom ke-9. Terus yang tadi angka kita masukin misalnya 5 ke sini. Jika 5 kurang dari 0, berarti kan salah kan? Berarti ke else. Nih. Oh bukan, jika angka misalnya 5 kurang dari 0, berarti kan salah, berarti masuknya positif. Tapi kalau misalnya min 5, kan itu kan kurang dari 0, berarti masuknya ke angka negatif gitu. Terus itu selesai, itu stop run. Kita langsung coba run aja. Ini kalian buka dulu dashboardnya. Kamar pertamanya kayak gini nih. Terus kalian tulis mount c COBOL. Oh iya, kalian ini save-nya di ini ya, di C folder COBOL. Namanya kayak gini, cabang.cob. Boleh sih kalian namanya beda, tapi file extensionnya harus .cob supaya bisa jalanin COBOL-nya. Jadi kita mount C.2 masuk ke foldernya C.2/COBOL, so enter, baru C.2. Nah kalau udah masuk kayak gini, cara run-nya itu pertama kita compile dulu caranya. COBOL, nama filenya kan ini kan cabang.cob. Kalau udah kayak gini enter sampai ada tulisan no errors or warnings. Nah kalau udah kayak gini baru pakai run job. Nah nama filenya apa tadi, cabang. Nah kalau udah kayak gini masukkan angka nih kayak tadi kan, ini kan displaynya 9, berarti ini barisnya ke 9, kolomnya ke 9 gitu. Ini masukinnya misalnya 5 itu kan false kan, berarti masuknya ke else, masuk ke sini. 5 adalah angka positif. Contoh lagi misalnya min 9 adalah angka negatif. Nah kan pas kita ngeran lagi hilang tuh. Nah ini gara-gara kita pakai ini CLS tadi buat ngeblank screen. Habis selesai program terus kita mau run lagi, kehapus sebelumnya, jadi dari ulang lagi nih, masukin angkanya misalnya 10, berarti 10 adalah angka positif gitu. Udah sih, pokoknya kalian harus udah bisa ini ngeran di DOSBox-nya ya. Soalnya mulai dari sekarang udah harus di Notepad++ sama di DOSBox. Udah sih segitu aja. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.